Wa qad qila, dan sungguh pernah ditanya, lidzinnin al-nus, kepada Dhunnun al-Misri. Ini lakob saja Dhunnun, namanya Sauban bin Ibrahim. Orang yang pada masanya dalam catatan sejarah keulamaan, orang yang paling mengetahui rahasia tentang Asmaul Husna, Dhunnun al-Misri. Nama sebenarnya Sauban bin Ibrahim. Kalau Allah Ar-Rahman yang maha pengasih, minimal kita pengasih. Kita tidak mungkin maha, karena itu milik Allah. Ar-Rahman maha pengasih, tapi minimal kita pengasih. Ada sifat kasih, ada sifat sayang. Ar-Rahim. Apa kata Dhunnun? Wahai saudaraku, kau amanah tikus saja tidak bisa jaga, bagaimana amanah Asmaul Husna? Seekor tikus saja kau tidak mampu menjaga amanahnya untuk kau sampaikan ke sana. Itu tawasul dengan bin Nabi khairil anam wa bi ummil mu'minin. Sampai itu dibawa Asmaul Husna dalam qasidahan sehari-hari. Ini orang namanya Dhunnun al-Misri, pernah ditanya. Wa qad qila, dan sungguh pernah ditanya, li Dhinnunil Misri, kepada Dhunnun al-Misri yang nama sebenarnya adalah Sauban bin Ibrahim. Fatihata bil qabul tamami kulli sul wa naili khairi kullil ma'mul mubarri'an anil lagwi wal fudul summa ila hadrati sayyidina rasul wa alihi wa ashabil kiram. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin rahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa lahum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina syafi'ina wa maulana khairal hadyi hadyu sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Syarrul umuri muhdasatuha, kulla muhdasatin bid'ah, wa kulla bid'atin dhalalah, wa kulla dhalalatin finnar. Wa bisanadil muttasili ilal imamil muallifi rahimahullahu ta'ala, wa adaman naf'a bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Qala. Saya masih melanjutkan takrir pembacaan literatur kitab Tanbihul Mughtarin. Setelah saya baca redaksinya atau matannya baru saya jelaskan nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qad qila li Dhinnuni al-Misri rahimahullahu ta'ala, mata ya'lamul abdu annahu minal mukhlisin, faqala idza baddala al-majhuda fit ta'ati wa ahabba suqutal manzilati indan nasi. Wa qad qila, dan sungguh pernah ditanya, lidzinnin al-nus, kepada Dhunnun al-Misri. Ini lakob saja Dhunnun, namanya Sauban bin Ibrahim. Orang yang pada masanya dalam catatan sejarah keulamaan, orang yang paling mengetahui rahasia tentang Asmaul Husna, Dhunnun al-Misri. Nama sebenarnya Sauban bin Ibrahim. Ya, banyak orang datang tuh ke Mesir untuk mengaji tentang rahasia Asmaul Husna. Yang selama ini Asmaul Husna cuma dihafal. Padahal itu tidak hanya sekedar hafal. Dihafal tapi kemudian bersikap, berakhlak dengan akhlak Allah. At-takhalluqu bi akhlaqillah ala taqatil basyariyah. At-takhalluq, berakhlak, berperangai, bi akhlaqillah, dengan akhlak-akhlak Allah. Asmaul Husna itu akhlak Allah. Ala taqatil basyariyah, atas dasar kemampuan kita sebagai manusia. Untuk sama tidak mungkin. Karena Allah maha, Ar-Rahman yang maha pengasih, Ar-Rahim maha penyayang. Kalau kita hafal Asmaul Husna, itu hendaknya kita berusaha untuk berperangai dengan akhlak Allah lewat Asmaul Husna yang kita hafal. Kalau Allah Ar-Rahman yang maha pengasih, minimal kita pengasih. Kita tidak mungkin maha, karena itu milik Allah. Ar-Rahman maha pengasih, tapi minimal kita pengasih. Ada sifat kasih, ada sifat sayang, Ar-Rahim. Maka kebanyakan orang selama ini hanya menghafal itu bagus, menghafal Asmaul Husna yang 99. Betul 99, Pak ya? Iya, padahal almarhum Gus Dur bilang tinggal 98 itu. Asmaul Husna tidak 99, 98. Saya pernah tanya, kurangnya mana? Kata beliau, muhaiminnya keluar. Itu ketika konflik PKB itu yang menyebabkan Asmaul Husna berkurang satu tuh. Kalau Gus Dur kan seneng guyon, Pak.
Jadi dibawa rileks saja. Kita tanya, enggak kami hafal 99 Gus. Enggak, sudah kurang satu katanya. Serius sudah kurang satu. Apa kurang satu? Kita bilang Muhaimin. Oh, rupanya Muhaimin Iskandar Caimin itu yang menyebabkan kurang asma, karena keluar dari PKB, pecah PKB itu ya. Ya kita meresponnya ya nggak apa-apa lah, it's okay ya, jok-jok kecil. Maka ada seorang penulis dari Australia, saya lupa namanya, kalau dengerin ceramah Gus Dur itu pada nomor 6 jangan pulang dulu, justru konklusinya pada nomor 10. Jadi kita akan salah memahami pemahaman beliau, pemikiran beliau kalau tidak tuntas mendengarnya sampai akhir. Sampai akhir kita dengarkan. Bahkan seorang Rocky Gerung pun sangat kagum dengan Gus Dur. Saya saja memori saya terbatas. Beliau ribuan nomor itu mampu beliau hafal. Ribuan nomor itu mampu beliau hafal. Nomor-nomor saya kadang-kadang nomor saya sendiri saya lupa. Ustaz nomor rekeningnya berapa? Saya ingat nih kalau ada orang nanya. Ustaz nomor rekening saya kasih tuh. Nah, berarti mau transfer uang nih. Alhamdulillahirabbil alamin. Ada orang namanya Dunnun al-Misri, Pak. Seorang ulama di Mesir yang pada masanya orang yang paling tahu tentang rahasia Asmaul Husna. Maka banyak yang datang ke beliau untuk mengaji soal apa rahasia Asmaul Husna, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik. Sungguh Masya Allah, ketika bahasan Bismillahirrahmanirrahim itu berbulan-bulan kami mengaji tafsir untuk semua kalimat Bismillahirrahmanirrahim, cuma Bismi Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Berbulan-bulan kami mengaji tentang Bismillah, rahasianya sebagaikan lautan. Nah, orang pernah datang kepadanya, guru, saya ingin mengaji rahasia Asmaul Husna. Kata, oh disambut, ada orang mau ngaji disambut, baik. Cuma sebelum engkau mengaji rahasia Asmaul Husna, saya titipkan nih kepada engkau amanah. Tolong sampaikan titipan saya ini kepada saudara saya di negeri seberang. Ya sebesar kotak ini. Kamu bawa ini, kamu sampaikan kepada sahabat tercinta saya di negeri sebelah. Nah, itu orang senang saja. Oh baik. Udah nih, kamu bawa, nanti setelah kamu sampaikan ke saya, nanti kita ngaji rahasia Asmaul Husna. Bawa untuk orang. Ini karena perjalanan jauh nih, penasaran nih orang. Ini kotak kecil apa isinya nih? Kotak kecil apa isinya? Akhirnya dia tidak sabar, dia buka isinya. Ternyata cuma seekor tikus saja. Isinya kotak itu seekor tikus saja. Oh ini orang marahnya luar biasa. Dia kembali, belum sampai ke negeri seberang, dia pulang lagi kembali ke Mesir dan dia langsung ketemu dengan Dunnun al-Misri sambil marah-marah. Tuan mempermainkan saya katanya. Loh apa itu kan? Masa saya cuma suruh bawa tikus saja ke negeri sebelah? Apa kata Dunnun? Wahai saudaraku, kau amanah tikus saja tidak bisa jaga. Bagaimana amanah Asmaul Husna? Seekor tikus saja kau tidak mampu menjaga amanahnya untuk kau sampaikan ke sana. Ini ujian. Makanya kadang-kadang guru itu kalau kita ingin ngaji diuji dulu. Kesabaran kita, ya apa, istiqomahnya kita, niat kerasnya kita mau ngaji diuji. Nah, ini orang nggak lulus ujian. Bagaimana engkau bisa menjaga rahasia Asmaul Husna, sedangkan amanah ini saja engkau tidak bisa sampaikan kepada sahabatku tercinta di negeri susu. Orang itu pulang kembali. Oh subhanallah, itu amanah Asmaul Husna luar biasa. Maka jangan sedari hafal. Orang banyak menghafal, tapi perilakunya tidak sesuai dengan apa yang dihafal. Kalau Ar-Rahman dia nggak boleh bakhil. Kalau Ar-Rahim dia nggak boleh dolim. Jadi kok Ar-Rahman dia nggak boleh karena pengasih. Ar-Rahim maha penyayang, dia nggak boleh dolim tuh. Itulah hebatnya kalau kita menghafal Asmaul. Kemudian kita berperangai at-takhalluqu bi akhlaqillah, berperangai dengan akhlaknya Allah, tapi ala taqatil basyari, atas dasar kemampuan kita sebagai manusia. Karena tidak mungkin kita bisa berakhlak dengan akhlak Allah secara sempurna. Ya kita semampunya kita untuk melakukannya, bersifat Ar-Rahman Ar-Rahim. Maka dulu kalau di kampung-kampung tuh suka ada orang diajak, ya Muhaiminu ya salam sallimna wal muslimin, ya Muhaiminu ya salam sallimna wal muslimin bin nabi khairil anam wa bi ummil mu'minin. Itu di kampung. Orang mengkajinya dengan bijak, diajak orang berqasidahan. Ya Muhaimin, wahai Allah yang maha memelihara. Ya Muhaimin, ya salam, wahai Allah yang pusatnya kedamaian. Salimna ya Rabb, selamatkan kami ya. Salimna wal muslimin, selamatkan kami dan orang-orang muslim. Bin nabi, tawasul dengan kemuliaan nabi, khairil anam wa bi ummil mu'minin, dan para ummul mu'minin, isinya para nabi, orang-orang yang mulia yang Allah jaga kehormatan kesuciannya. Itu tawasul dengan bin nabi khairil anam wa bi ummil mu'minin. Sampai itu dibawa Asmaul Husna dalam qasidahan sehari-hari. Ini orang namanya Dunnun al-Misri pernah ditanya. Wa qad qila, dan sungguh pernah ditanya, li Dunnunil Misri, kepada Dunnun al-Misri yang nama sebenarnya adalah Sauban bin Ibrahim rahimahullahu taala, mudah-mudahan merahmatinya oleh Allah Taala. Apa yang ditanyakan pada beliau? Mata
kapan ya'lamul abdu mengetahui seorang hamba annahu sungguhnya ia minal mukhlisin tergolong orang-orang ikhlas. Kapan seorang hamba tahu kalau dia tergolong orang-orang yang ikhlas? Mata ya'lamul abdu annahu minal mukhlisin. Kapan kita tahu ukuran kita ikhlas nih? Nah, orang soleh itu menjawab mata ya'lamul abdu annahu minal mukhlisin. Kapan mengetahui seorang hamba bahwa sungguhnya ia minal mukhlisin tergolong orang-orang yang ikhlas? Waqala maka beliau menjawab, idza baddalal majhuda bila ia mengerahkan segala kesungguhan fit taati dalam taat kepada Allah. Dia kerahkan semuanya potensi dirinya untuk taat kepada Allah. Idza baddalal majhuda bila ia mengorbankan segala kesungguhan fit taati dalam taat kepada Allah. Wa ahabba dan dia senang sukutol manzilati jatuh kedudukannya indanas di mata manusia. Dia kerahkan ibadahnya, rajin ibadah, tapi dia senang juga kalau manzilahnya kedudukannya jatuh di mata manusia, dihinakan manusia tuh. Karena yang dicari bukan pujian orang. Nah, dia kerahkan kesungguhan untuk ibadah dan dia senang kalau manzilahnya kedudukannya jatuh di kalangan masyarakat. Kadang-kadang kalau sudah sungguh-sungguh kan minta apresiasi kan. Makanya saya kutip nasihat Imam Syafi'i kepada sahabatnya, kalau seorang ulama saling menasehati. Sahabat beliau nih, Aba Musa, ya Aba Musa, kata Imam Syafi'i, lawijtahadta, jikalau engkau bersungguh-sungguh, lawijtahadta kullal juhdi, kalau engkau bersungguh-sungguh sesungguh-sungguhnya ala anturdian nas, untuk bisa membuat orang senang pada dirimu, ya. Kalau engkau mengerahkan kesungguhan sesungguh-sungguhnya untuk membuat orang senang pada dirimu, pada sabila ilaih, nggak ada jalan kau bisa tempuh untuk bisa meraih orang senang pada dirimu.